Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan cara akidah Ahlussunnah masuk ke bab ke-80 ya. Judulnya Persatuan Umat Islam. Ahlussunnah mengajak kepada persatuan kaum muslimin dan melarang mereka berpecah belah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sampai akhir. Artinya dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua firman Allah surat Al-Imran juga ayat 105. Wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Artinya, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Al-Imran ayat 105. Kemudian dari yang lain surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Artinya janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dari yang lain sabda Rasulullah SAW, al-jamaah rahmatu wal furqatu azab. Artinya berjamaah adalah rahmat, sedangkan berpecah belah adalah azab. Jadi Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam berjamaah itu bersatu ya. Berjamaah adalah rahmat, sedangkan berpecah belah adalah azab. Hadisnya riwayat Muslim. Ya, hadisnya riwayat Ahmad bab 4 halaman 278 dan Ibnu Abi Hasim nomor 93 dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ya, bisa dilihat di Silsilatul Ahadits Ash-Shahihah nomor 667. Ahlussunnah mengajak kepada persatuan yang dilandasi dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Bukan persatuan yang semua atau bukan persatuan yang semu. Jadi persatuan itu ikutin Nabi yang dipahami oleh para sahabat. Gitu. Bukannya
persatuan yang semu dan sesat. Ahlu sunnah tidak menyeru kepada perkara-perkara yang dapat memecah belah persatuan kaum muslimin. Persatuan yang dikehendaki ialah persatuan menurut pemahaman ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti manhaj. Manhaj itu pedoman ya, cara beragama. Manhaj mereka bukan menurut pemahaman pengikut hawa nafsu dan hizbiyah. Lapas hizbiyah maksudnya adalah beberapa makna ditinjau dari aspek bahasa. Al-Fairuz Abadi dalam Basairu Zawid Tamyizi bab 2 halaman 457 ya. Beliau mengatakan al-hizb adalah kelompok atau golongan, al-ahzab adalah kumpulan orang-orang yang bersekutu memerangi para nabi, sedangkan dalam Al-Qur'an terdapat beberapa sudut pandang. Yang pertama itu bermakna beberapa golongan yang berada dalam perbedaan pandangan syariat dan agama. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Itu dari Quran surat Ar-Rum. Ya. Yang kedua ya, atau hizbiyah tadi ya, al-hizb bermakna antara syaiton. Dalilnya Quran surat Al-Mujadilah ayat 19. Yang ketiga bermakna tentara Allah, Quran surat Al-Mujadilah ayat 22. Yang keempat, mereka di dunia adalah sebagai pemenang, Quran surat Al-Maidah ayat 56. Akibat balasan bagi mereka adalah sebagai pemenang yang beruntung. Tuh. Kemudian Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, nah ini yang ngarang kitab Syarah ya, Syarah Nabawiyah nih ya. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Ya. Safiyur Rahman. Ya, Safiyur Rahman. Ya, nanti kita akan pelajarin kitab-kitabnya dia nih. Al-hizb secara bahasa adalah golongan atau kumpulan dari manusia. Berkumpulnya manusia karena adanya sifat yang bersekutu atau kemaslahatan yang menyeluruh. Mereka terikat oleh ikatan akidah dan iman atau ikatan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, atau terikat karena adanya perasaan, kebangsaan dan setanah air, atau ikatan nasab atau keturunan, pekerjaan misalnya, bahasa, atau apa-apa yang serupa dengan ikatan-ikatan tersebut. Kriteria kemaslahatannya yang secara adat manusia berkumpul di atasnya dan bersatu karena sifat-sifat tersebut. Menurut Syekh Safiyur Rahman tadi tentang hizb ya. Hizb itu kelompok ya? Ya, kelompok hizbiyah. Nah, hizbiyah. Jadi kumpulan ya, kumpulan orang-orang yang bukanlah sesuatu yang tersembunyi bagi seorang yang berakal bahwa setiap hizb mempunyai prinsip-prinsip pemikiran sandaran yang sifatnya intern dan teori-teori yang menjadi patokan sebagai undang-undang bagi kelompok hizb. Meskipun sebagian mereka tidak menyebutnya sebagai undang-undang. Undang-undang tersebut kedudukannya sebagai asas yang menjadi dasar berpijak sistem pengorganisasian hizb, dan hizb sengaja dibangun berdasarkan undang-undang tersebut. Ya. Jadi bukan karena syariat kan, undang sendiri dia. Buat sendiri. Iya. Barang siapa yang percaya dan meyakininya dengan sungguh-sungguh, maka pada akhirnya dia akan mengakuinya, mengambilnya sebagai asas pergerakan dan amal jama'i yang tersusun rapi dalam hizb tersebut, sehingga ia menjadi anggotanya atau pendukung setianya. Yang tidak setuju atau menolak, maka ia tidak termasuk anggota hizb. Maka undang-undang itu menjadi asas wala ya, atau setia ya, wala itu setia ya.
atau loyal, dan barok. Barok itu berarti mengingkari atau permusuhan ya. Ini artikan permusuhan. Persatuan dan perpecahan, kepedulian dan ketidakpedulian. Ya, barok ya. Barok ya. Kalau wala loyal. Nah, barok menafikan atau mengingkari kan gitu. Atas pertimbangan yang demikian maka sesungguhnya di dunia ini hanya ada dua hizb, yaitu hizb Allah dan hizb syaitan. Yang menang dan yang kalah, yang muslim dan yang kafir. Orang yang memasuki hizb Allah ke dalam hizb kelompok pergerakan atau jemaah-jemaah yang lain, maka dia telah merobek-robek hizb Allah, memecah belah kalimat Allah. Ya. Seorang muslim harus meninggalkan dan menanggalkan semua bentuk hizbiyah yang sempit dan terkutuk yang telah melemahkan hizb Allah, dan tidak boleh toleran kepada semua kelompok atau golongan atau jemaah, supaya agama Islam ini seluruhnya milik Allah. Tuh. Tidak boleh kita berkelompok-kelompok itu sebenarnya kan gitu. Kalau berkelompok ya berkelompok ke Allah gitu kan gitu kelompoknya yang sunnah. Ahlus sunnah mengajak kaum muslimin kepada persatuan dan atas dasar sunnah ya. Jika kaum muslimin bersatu di atas sunnah, mereka akan mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla, kebaikan dan kekuatan. Dan jika mereka berselisih, yang terjadi adalah kelemahan, kekalahan dan kehancuran. Di Indonesia udah terjadi tuh. Ini kan selisih, akhirnya kan terombang ambing kan. Orang kafir senang. Iya, dia tepuk tangan. Iya, betul. Kita nggak sadar Islamnya. Itu tadi, karena itu tadi nggak mau bersatu. Punya pendapat ustadz gue begini nih, pejabat ulama gue begini nih. Harusnya kan pendapat Nabi, bagaimana pendapatnya para sahabat kan gitu. Udah ikutin aja itu. Makanya Ahlus Sunnah itu yang benar itu ya semua mazhab dia. Enggak boleh ikut mazhab ini Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Ahmad, mazhab Abu Hanifah misalnya gitu kan. Enggak boleh. Ikut semua kita. Gitu. Apa yang benar ya kita ikutin. Kan bisa aja imam salah kan gitu. Dalilnya firman Allah surat Al-Anfal ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Namun ya, wajib diketahui bahwa persatuan itu dibangun di atas ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti Rasul, bukan hawa nafsu. Ya. Kalau pemimpin mengikuti Rasul, ya kita ikut. Kalau enggak, ya jangan kan gitu. Ya, persatuan itu dibangun di atas ittiba atau ketaatan kepada as-sunnah, bukan di atas bid'ah. Kebanyakan firqah-firqah yang mencela adanya perpecahan dan mengajak kepada persatuan, yang mereka maksud dengan perpecahan adalah golongan yang menyelisihi mereka, meskipun golongan itu berada di atas kebenaran. Sedangkan yang mereka maksud dengan persatuan adalah kembali kepada prinsip dan manhaj mereka. Jadi kalau sesuai dengan keinginan mereka, itu bersatu katanya. Kalau kita mengikuti sunnah nggak bersatu tuh, kata dia gitu, berpecah, keluar
dari kelompok mereka. Padahal prinsip dan manhaj mereka telah menyimpang dari jalan asy-syirat al-mustaqim. Ya, jalan yang lurus ya. Oleh karena itu apabila terjadi perselisihan hendaklah dikembalikan kepada Allah. Maksudnya kembalikan kepada Al-Qur'an. Itu dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya dengan pemahaman para sahabat ya, salafus saleh. Ahlus sunnah menyuruh kepada persatuan umat Islam atas dasar sunnah dan melarang berpecah belah serta bergolong-golongan. Ahlus sunnah juga menyuruh umat Islam untuk berada dalam satu barisan di atas sunnah Rasulullah SAW dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Adapun kelompok-kelompok bawah tanah atau jamaah-jamaah sempalan dan baiat-baiat yang dikenal sebagai baiat dakwah merupakan penyebab timbulnya perpecahan dan fitnah. Ya. Jadi kalau kita ini ada juga kan gitu, dia harus berbaiat nih. Baiat itu kan berjanji ya, gitu. Partai misalnya gitu kan, Ikhwanul Muslimin, gitu. Kan dia harus berbaiat dengan pemimpinnya. Kalau dia nggak baiat berarti dia bukan ngikut. Gitu. Ya. Yang dikenal sebagai baiat dakwah merupakan penyebab timbulnya perpecahan dan fitnah, pertikaian. Baiat hanya boleh diberikan pada orang yang ditunjuk oleh ahlul halli wal aqdi atau semacam lembaga yudikatif, PR berarti ya. Atau kepada seorang muslim yang berkuasa dengan kekuatan meskipun dia seorang yang zalim. Boleh memimpin, tapi Islam dia, walaupun dia zalim gitu kan. Terus berbaiat kita pada pemimpin itu. Ahlus sunnah berpendapat tentang hadis ya. Barang siapa mati sementara ia belum berbaiat, maka kematiannya terhitung kematian secara jahiliyah. Hadis riwayat Muslim nomor 1851 dan Al-Baihaqi bab 8 halaman 156 dari sahabat Ibnu Umar. Tuh. Jadi barang siapa yang mati sementara ia belum berbaiat, hadis ini ya, maka matinya terhitung kematian secara jahiliyah. Baiat itu sumpah, Pak. Jadi iya, sumpah. Sanksi yang tersebut dalam hadis di atas ditujukan kepada orang yang tidak membaiat penguasa yang telah ditunjuk dan disepakati oleh ahlul halli wal aqdi ya. Tuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika menjawab pertanyaan Ishaq bin Ibrahim bin Hani tentang hadis di atas. Beliau ya, ini pendapat Imam Ahmad ya. Yang dimaksud dengan imam adalah yang kaum muslimin seluruhnya berkumpul untuk membaiatnya. Itu adalah imam dan demikianlah makna hadis ini. Tidak sebagaimana yang diklaim oleh setiap jemaah atau kelompok. Sedangkan Al-Katsiri adalah dalam kitabnya Faidul Bari berkata, ketahuilah bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa yang dianggap baiat yang sah adalah yang dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Kalau seandainya ada 2 orang atau 3 orang yang membaiat, maka hal itu tidak dikatakan imam sampai dibaiat oleh kaum muslimin atau ahlul halli wal aqdi. Kemudian ya. Jadi semacam tentang orang yang meninggalkan baiat diancam dengan matinya jahiliyah. Itu berlaku bagi orang yang tidak berbaiat kepada imam yang berkumpul padanya seluruh kaum muslimin atau yang diwakili atau yang diwakilkan oleh ahlul halli wal aqdi. Adapun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok jamaah-jamaah
adalah baiat yang bid'ah yang harus ditinggalkan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, yaitu ketika tidak adanya jemaah dan imam, maka ia harus meninggalkan semua jemaah. Kalau Indonesia ya presiden gitu. Iya. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, hendaklah engkau berpegang teguh bersatu kepada jemaah dan imam kaum muslimin. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana kalau mereka sudah tidak mempunyai jemaah dan imam lagi? Beliau SAW menjawab, jauhilah semua kelompok-kelompok tersebut meskipun harus menggigit akar pohon hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7084 dalam Kitabul Fitan bab kaifal amr izalam takun jamaah. Bab bagaimana urusan kaum muslimin apabila tidak ada jamaah, itu artinya. Sedangkan Muslim nomor 1847 dalam Kitabul Imarah bab wujub mulazamah jamaatil muslimin inda zuhuril fitan wa fi kulli hal wa tahrimil khuruj. Alat taati wa mufaraqatil jamaah. Artinya bab keharusan mengikuti jamaah kaum muslimin ketika terjadi fitnah dalam segala kondisi dan diharamkan membangkang, tidak taat kepada ulil amri dan meninggalkan jemaah. Jadi persatuan itu harus berdasarkan Quran dan ittiba kepada Rasulullah yang dipahami oleh para sahabat, bukan bikin sendiri-sendiri. Kalau kita ini kan ada Ikhwanul Muslimin, dia harus berbaiat dengan ketuanya itu. Albana nama ini kan pemimpinnya mereka itu. Kalau di sini itu ekspektasi itu dengan PKS tuh. FPI. PKS. FPI sama. Iya, FPI. Mereka nama haji. Iya kan? Jadi kan intinya ini induknya tuh Ikhwanul Muslimin. Sama itu juga yang dibubarin tuh. Ibnu Tahrir ya. Hizbut Tahrir ya, Hizbut Tahrir. Dia harus berbaiat juga itu. Sama. Akhirnya kan jadi terjadi kekacauan kan? Karena Islam itu berbeda-beda kan? Gua yang benar, Ibu Tahrir bilang dia yang benar, ini dia yang benar. Gitu. Tapi sekarang mereka nggak mau PKS ya? Ya. Ya itu satu-satunya induknya. Kalau nggak gitu kemana dia berkiprahnya? Kalau Islam ini bersatu, Pak, kafir tuh takut, hancur tuh PDI. Islam aja di PDI banyak. Gitu, politik. Gitu. Ini apa yang saya rekamnya saya masukin ke YouTube. Gitu. Ya. Jadi bukan berdasarkan hawa nafsu ya persatuan itu. Pokoknya persatuan itu patokannya Al-Quran, Sunnah dan yang diwariskan para sahabat. Nggak boleh bikin sendiri itu. Ya kan kalau kita mau bersatu itu waduh kuat sekali di Islam ini. Luar biasa nih Islam kuat. Banyak juga yang gitu Pak ya. Kan sebenarnya di buku ini menyatakan tidak boleh melawan ulil amri. Iya. Sementara kan ulil amri itu bukan non muslim Islam. Iya makanya. Kenapa Islam ini menantang ulil amri gitu? Iya harusnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nasihatin. Dia nggak boleh. Iya. Harusnya kalau orang Islam mau nggak mau pakai dia lagi kan demokrasi nih. Jangan pilih lagi. Iya betul. Kan begitu caranya kalau dinasihatin nggak mau. Seperti sekarang miras nih udah disetujuin ya, udah diketok palu. Akhirnya orang Islam banyak yang nggak setuju, cabut lagi. Tapi cabut cuma lampirannya doang, induknya enggak. Akhirnya di NTT bikin sendiri produk miras itu. Otonomi alasannya kan. Iya, jadi katanya ini aset daerah ini.
diproduksi besar-besaran. Gubernurnya yang ini sampai joget-joget di kafe-kafe itu kan gubernurnya. Ya, tadi itu luar biasa itu. Karena diharapkan dia. Jadi udah diharapkan. Kemana wakil presidennya? Katanya udah lama apa ya? Tuh. Sekarang ini kita udah kacau. Kacau. Udah balik zaman jahiliyah. Iya. Bisa lebih Pak. Ini sekarang ini udah lihat aja. Tapi nggak tahu apakah itu. Tapi kalau lihat ini kan benar itu. Ada lagi nggak tahu hoax atau bukan kan? Kalau itu diizinkan yang miras itu buat orang non muslim di wilayah non muslim, tapi dia akan berkembang juga kan saya di Jakarta. Ya, pasti boleh sebenarnya itu tidak boleh kan? Hah? Iya dibatalkan tapi lampirannya saja. Iya. Lampirannya. Jadi kan kalau itu kan jadi multi tafsir kan Pak ya, akhirnya wah kan ini otonomi alasannya, daerah boleh bikin aturan sendiri karena ada undang-undangnya katanya kan gitu ya kan, nggak perlu izin itu ya kan pusat. Yang produksi Jawa itu ciu-ciu itu nggak boleh tangkap dong, berarti izin. Boleh. Makanya orang-orang itu kan, nah itu kan saya bilang kita ini ya itu tadi karena dibilang bodoh nggak mau bodoh, nggak mau Pak. Itu udah milih salah baru ribut kan gitu. Ntar digini nama ini lagi. Pemerintah kan gampang tangkapin aja. Iya. Ini saya herannya tuh aparat itu kok jadi ngebela juga kan gitu loh. Demi membela negara itu bukan bela rakyat. Kan tugas dia kan harusnya membela rakyat kan. Jadi pilih kasih. Susah ya. Nah ya itu tadi ya kita kalau kita dulu nggak milih dia kita nggak ikut berdosa lah. Kalau kita milih dia kita ikut berdosa gitu. Makanya milih itu seremnya tuh begitu Pak. Mental. Iya. Kita milih dia ternyata keliru. Dia zolim, waduh ikut juga kita. Iya gitu. Dosanya. Ini zolim mereka kita karena kita milih dia ikut dosanya. Wakilnya itu ulama sebenarnya. Ya ulama-ulamaan kali Pak. Wakilnya nggak tahu. Nggak ada suaranya. Wakilnya nggak tahu ya. Nggak tahu, dia bilang nggak tahu. Nggak diajak-ajak kan? Iya. Dia katanya alasannya kaget kan? Nggak tahu. Kalau udah aku begitu dia tahu harus dibantah dong. Keluarkan hadisnya gitu. Aku juga baru tahu nih. Nggak tahu. Ya. Lanjut ya bab berikutnya ya. Iya, siap. Bab ke-81. Ahlu sunnah senantiasa melakukan tasfiyah dan tarbiyah sebagai kata kunci bagi kembalinya kemuliaan Islam. Pandangan Syekh Al-Imam Muhammad An-Nasruddin Al-Albani rahimahullah, seorang mujaddid ya. Albani ini seorang mujaddid ya, pembaru, ahli hadis dan pelopor sunnah pada abad ini. Beliau yang wafat pada hari Sabtu tanggal 22 Jumadil Akhir 1420 Hijriah atau 2 Oktober 99 Masehi. Dalam usia 88 tahun. Dia mujadid tuh. Cuman orang ahlu bidah dia bukan mujadid katanya nih, penyadur katanya. Penyadur kan bukan ahli hadis. Penyadur. Jadi dia ngumpul-ngumpulin hadis, milih-milih katanya gitu kan. Padahal dia seorang ahli hadis gitu. Karena setiap 100 tahun itu Pak, itu akan ada pembaharuan Pak. Orang yang baru muncul. Allah memang yang Nabi yang mengatakan seperti itu. Setiap 100 tahun tuh ada yang membaharui. Karena kan kalau 100 kan banyak rusaknya agama, muncul orang yang membaharuan. Iya. Dulu kan Imam Syafi'i kan gitu. Gitu. Yang pertama ya, atau di sini poin A, penyebab terhinanya kaum muslimin ya, penyebab
tetapnya kaum muslimin pada kondisi mereka yang terpuruk berupa kehinaan dan penindasan kaum kafir terhadap sebagian dunia Islam. Penyebabnya bukanlah karena mayoritas ulama Islam tidak memahami fiqhul waqi' atau fikih realita ya, atau tidak mengetahui rencana-rencana dan tipu daya orang-orang kafir sebagaimana anggapan sebagian orang. Adalah sebuah kesalahan yang sangat nyata dan kekeliruan yang amat jelas apabila mencurahkan perhatian secara berlebihan terhadap fikul waqi', itu fikih realita ya, hingga menjadikannya sebagai manhaj bagi para dai yang generasi muda, di mana mereka membina dan terbina di atasnya dengan menganggapnya sebagai jalan keselamatan. Sedangkan suatu hal yang telah menjadi kesepakatan para fuqaha dan tidak terdapat perbedaan di antara mereka bahwa penyebab yang paling mendasar bagi kehinaan kaum muslimin sehingga terhenti perjalanan mereka untuk terus maju adalah yang pertama itu kejahilan. Nah, kebodohan kan? Kaum muslimin terhadap Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini Islamnya keturunan kebanyakan. Ya kan? Islam kan beda dengan mu'alaf, benar-benar dia mempelajarin. Kadang-kadang kita kalah sama mu'alaf, Pak. Gitu. Kita lahir Islam, Bapak Ibu Islam. Iya, mu'alaf bapaknya masih kafir, dia udah jago baca Quran, ya kan? Agama udah paham, gitu kan? Banyak, Pak. Karena mereka kemudian kalau orang kafir itu masuk Islam, itu karena kepintaran dia, Pak. Karena dia berpikir otaknya gitu loh. Beda orang Islam yang masuk Kristen karena Indomie kan gitu. Gitu karena makan, karena perut. Perhatikan deh, Pak. Mana ada, Pak, orang yang pinter ya, profesor kayak dokter kayak apa kayak ya, Islam masuk Kristen, enggak ada. Tapi banyak dokter, profesor Kristen masuk Islam banyak. Dia ditugasin untuk meneliti Al-Quran, ternyata tertarik masuk Islam. Tujuannya untuk menghujat Islam kan awalnya. Tapi Allah balik kebenaran kok ini. Ngapain kok di sini? Sampai dia rela nggak makan gaji lagi kan. Kalau orang pastor pendeta itu gajinya gede, Pak. Gede dia. Fasilitas lengkap apa aja. Pokoknya hidup mewah lah. Hidup mewah. Banyak, Pak, kalau kita lihat di situ tuh ada profesor dokter ini, ya kan, dari Medan, dari apa tuh Manado, ya kan, dosen padahal dia, rektor padahal, rektor Universitas Teologi apa namanya, ya kan, iya. Tuh kalau orang Islam masuk Kristen itu karena bodoh dia. Waduh, akhirnya kasih Indomie suatu kotak, selesai loh asal baptis. Tapi kalau orang kafir, dia ini yang berjalan, Pak. Nggak mau dia apa? Bahkan banyak yang pendeta, pastor, udah yakin dia kan. Begitu dia suruh mempelajari Al-Quran, berbalik dia. Akhirnya kurang ajar nih gitu. Banyak gitu. Yang kedua, mayoritas kaum muslimin yang mengetahui hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan berbagai kepentingan mereka tidak melaksanakannya. Mereka cenderung meremehkan atau menggampangkan dan menyia-nyiakannya. Nah, itulah. Karena kita nggak tahu hukum, tapi Islam mengaku gitu kan. Yang penting aneh sholat ke masjid, gitu. Sholatnya bener apa kagak urusan ntar. Nah, gitu. Gitu, baru tahu dikit udah bantah-bantah orang kan gitu. Ya, sekarang poin B, jalan untuk mencapai kemuliaan Islam. Ya. Tasfiyah dan tarbiyah adalah kata kunci bagi kembalinya kemuliaan Islam dengan cara penerapan ilmu yang bermanfaat dan pengamalannya
ilmu bermanfaat dan diamalkan. Keduanya adalah perkara yang mulia. Tidak mungkin kaum muslimin dapat mencapai kejayaan dan kemuliaan kecuali dengan menerapkan metode tasfiyah dan tarbiyah, ya, gitu. Yang merupakan kewajiban besar yang amat penting. Kewajiban yang pertama adalah tasfiyah. Yang dimaksudkan dengan tarbiyah adalah pemurniannya, ya. Tarbiyah tadi maksudnya pemurnian adalah yang pertama pemurnian akidah Islam dari sesuatu yang tidak dikenal dan telah menyusup masuk ke dalamnya, seperti kemusyrikan, pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau penakwilannya, penolakan hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan akidah dan lain sebagainya. Ya kan, di tasbiyah pemurnian tadinya melakukan bid'ah, kita ajarin jangan melakukan bid'ah. Itu Pak. Itu maksud tasqiyah ya. Tasfiyah, pemurnian. Yang pertama itu tadi pemurnian akidah. Yang kedua pemurnian ibadah dari berbagai macam bid'ah yang telah mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam. Bid'ah itu yang mengada-ada tadi. Seperti selawatan bid'ah itu kan, mau azan selawatan dulu, itu kan bid'ah. Ya, menunggu sholat, habis azan nih, menunggu sholat kan iqamah kan, teriak-teriak, harusnya kan berdoa, zikir, ya kan harusnya kan begitu. Tapi itu udah mulai agak hilang lah ya, terkecuali yang masih kental kebodohannya. 3, pemurnian fikih Islam dari segala bentuk ijtihad yang keliru dan menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, serta pembebasan akal dari pengaruh-pengaruh taklid dan kegelapan sikap fanatisme atau jumud. Tuh. Ya. Makanya ijtihad para ulama itu kalau salah nggak boleh kita ikutin, tapi ulama itu sendiri nggak dosa dia Pak. Jadi ulama itu kalau dia berijtihad dia dapat 2 pahala kalau benar, ya, pahala kebenaran dengan pahala dia mencari berijtihad itu. Tapi kalau keliru, nah dia tetap nggak berdosa, dapat tetap pahalanya 1. Tapi pengikutnya boleh nggak ngikutin? Nggak boleh, dosa. Tuh, masya Allah ya. Kemudian yang keempat, pemurnian kitab-kitab tafsir Al-Quran, fikih kitab-kitab yang berhubungan erat dengan raqaid atau kelembutan hati, dan kitab-kitab lainnya dari hadis-hadis lemah dan palsu, serta dongeng Israiliyat dan kemungkaran lainnya. Ya. Dan kewajiban yang kedua adalah tarbiyah, yaitu pembinaan generasi muslim di atas Islam yang telah dibersihkan dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, dengan sebuah pembinaan secara Islami yang benar sejak usia dini tanpa terpengaruh oleh pendidikan ala barat atau ala barat yang kafir. Tidak dilakukan lagi bahwasanya upaya untuk mewujudkan kedua kewajiban ini memerlukan dan menuntut kesungguhan yang memadai, saling bahu-membahu antara kaum muslimin seluruhnya dengan penuh keikhlasan baik secara kolektif maupun individu perseorang. Ya. Aja ya, selesai ternyata. Ya, saya cukupkan sampai di sini karena waktunya terbatas. Ini juga masih banyak sekali. Ya. Banyak gitu ya. Nah, ada lembar lagi sih ya, tapi nanti buru-buru atau nggak susah jelasnya ya. Gitu. Saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk akhirat kita kelak ya. Kita semakin paham bagaimana sebenarnya sih kita beragama itu ya. Apa yang benar datang dari Allah, apa yang salah datang dari saya karena kebodohan saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf pada antum semua. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.